Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas materi tentang hukum-hukum Newton. Hukum-hukum Newton ini ditemukan oleh seorang fisikawan asal Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Jadi nama aslinya itu adalah Isaac Newton. Karena kecerdasannya, dia mendapatkan gelar dari kerajaan Inggris sebagai seorang bangsawan dengan nama depan diberi nama Sir. Nah, Newton ini menulis bukunya yang terkenal, yaitu adalah bukunya yang berjudul ini, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, atau sering dikatakan atau disebut dengan Third Newton's Law, ya, 3 hukum Newton, ya. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas hukum pertamanya Newton, hukum keduanya Newton, dan hukum ketiganya Newton. Itu materi kita untuk kali ini. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke hukum 1, 2, dan 3 Newton, kita belajar dulu tentang perbedaan massa dengan berat, ya. Kalau saya beri pen di sini, ya. Apa perbedaan massa dengan berat? Seringkali kita menyebutnya, keseharian kita itu semuanya diberi nama dengan berat. Misalkan berat badan kita. Kita membeli buah, beratnya berapa? Ya. Kita apalagi ya, misalkan menimbang gula, beratnya berapa? Nah, selalu kita mengatakan dengan berat. Padahal di IPA antara berat dengan massa itu berbeda, ya. Apa perbedaannya? Kalau kita perhatikan, ini gambar 1, ini gambar 2. Gambar 1 ini apa? Materi kelas 7 kita dulu. Iya, benar, gambar neraca, ya. Neraca fungsinya untuk apa? Tentu untuk menimbang. Jadi ini kalau bendanya ditimbang dengan neraca, hasilnya namanya adalah massa. Ingat, benda ditimbang, hasilnya massa. Kalau gambar yang 2 ini di materi kita yang sebelumnya itu disebut dengan dinamometer. Kalau dinamometer itu akan menghasilkan ini besaran yang disebut dengan berat. Jadi W itu adalah apa? Berat. Berat dalam bahasa Inggris apa? Weights, ya, dari asal kata weights. Nah, kalau menggunakan dinamometer itu hasilnya berat. Kalau ditimbang dengan neraca hasilnya massa. Massa dalam bahasa Inggris mass. Ini ya, MASS. Mass. Kalau ini berat itu adalah weight. Itu yang membedakan, ya. Jadi kalau kita hitung, bagaimana menghitungnya? Kalau ditimbang langsung, ini hasilnya ini M, massa. Ini ditimbang. Kalau dikalikan dengan gravitasi, percepatan gravitasi, karena kita di bumi, maka dikalikan dengan kecepatan gravitasi bumi. Berarti massa dikalikan dengan percepatan gravitasi menghasilkan ini yang namanya adalah berat. Nah, ini yang membedakan, ya. Jadi kalau massa itu ditimbang, hasilnya massa. Hasil yang dari ditimbang itu tadi yang berupa massa, kita kalikan dengan gravitasi, percepatan gravitasi, menghasilkan yang namanya berat. Oke, anak-anak, ya. Diperhatikan itu perbedaan antara massa dan berat. Massa ditimbang, kalau berat itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Oke, itu. Selanjutnya kita masuk ke hukum pertama Newton. Bagaimana bunyinya? Ini bunyinya, ya. Bila resultan gaya-gaya, bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu nilainya sama dengan 0,
atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, maka benda itu dikatakan diam atau tidak bergerak. Atau kemungkinan yang kedua, bergerak lurus beraturan. Nah, ini juga sering dikatakan dalam IPA disebut dengan hukum kelembaman, atau dalam bahasa Inggris adalah inersia. Jadi kelembaman atau inersia itu sama. Kalau dirumuskan, ini rumusnya. Masih ingat? Ini dibaca apa ini, ayo? Yang ini kemarin. Ya, betul, dibaca sigma. Nah, sigma artinya jumlah. Jumlah gaya, F itu gaya, force, itu sama dengan 0 untuk hukum yang pertamanya Newton. Artinya apa? Jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu besarnya sama. Jadi resultannya sama, ke kiri 8, ke kanan 8, berarti kan resultannya 0. Maka akibatnya bendanya diam. Diam atau berhenti, atau tidak bergerak, atau bergerak lurus beraturan. Nah, itu tentang hukum pertama Newton atau hukum 1 Newton. Nah, contohnya apa? Nah, coba ini. Nah, contohnya ini misalkan ya, saya punya ilustrasi. Ini ilustrasinya saat Newton sedang berpikir, sedang merenung atau sedang belajar. Dia berada di bawah pohon apel. Terus tiba-tiba dia kejatuhan apel. Nah, apelnya jatuh. Nah, kemudian dia berpikir, kenapa kok apel ini jatuh ke bawah? Ya, kenapa apel ini kok jatuh ke bawah? Dia lempar lagi, tetap jatuh ke bawah. Ya, pasti kita sudah tahu sampai sejak SD ini ya. Karena ditarik oleh gravitasi. Gravitasinya siapa? Karena kita berada di bumi, maka ditarik oleh gravitasinya bumi. Ya, itulah yang dipikirkan oleh Newton. Tarikan adalah gaya. First law of Kemudian motion. misalkan ini, kita belajar bahasa Inggris sedikit ya, kita pakai bahasa Inggris. Nah, Newton's first law of motion, berarti artinya hukum pertama Newton tentang motion. Motion apa? Ya, gerak. Jadi hukum pertama Newton tentang gerak. Nah, contohnya berarti kan ini ya, contohnya berarti ini hukum pertama tadi. Nah, ini ada anak main-mainan mobil. Nah, didorong ke depan, terus mobilnya berhenti. Kenapa kok dia bisa berhenti? Didorong ke depan, bergerak. Banyak bergesekan dengan papan. Papan kan menghambat gesekannya. Lama-lama hambatan ini dan gayanya, besarnya sama. Akibatnya apa? Mobil-mobilannya berhenti. Berarti kalau ke depan dan yang gesekan ke belakang ini sama, artinya resultannya sama dengan 0. Nah, itu resultan sama dengan 0, maka bendanya berhenti. Everyday life, we observe that effort Contoh is lagi, required. nah ini tadi ada anak main jungkat-jungkit ya, naik turun seperti itu terus. Nah, apa artinya? Artinya gaya anak laki-laki dan gaya anak perempuan itu besarnya sama. Akhirnya dia cuman naik turun. Artinya ini bergerak lurus beraturan. Gerakannya ini tidak kemana-mana, ya bergerak tapi tidak berpindah. Saya naik turun itu. Nah, itu artinya antara anak laki-laki dan anak perempuan gayanya besarnya sama. Kalau tidak sama, misalkan anak laki-laki lebih besar, apa yang terjadi? Ya, anak laki-laki akan turun terus, anak laki-laki perempuan akan naik terus. Artinya jumlah gayanya tidak sama, sigma F-nya tidak sama dengan 0. Required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. Orang menendang bola. Have you ever wondered if a ball kicked on the ground would keep moving forever, or after some time would naturally stop moving?
The ball will continue to move unless an object of force stops it. Kenapa kok bola ini berhenti? Kenapa kok bolanya berhenti? Newton merenung. Karena saat ditendang, dia bergerak, kemudian bolanya menyentuh tanah, bergesekan, menghambat. Saat dia ke sana, gaya tendangannya dan gaya gesekannya itu besarnya sama, maka bendanya akan berhenti. Sigma F sama dengan 0. Jumlah gayanya ke depan dan yang ke belakang nilainya sama. Maka itu menyebabkan benda berhenti. Oke, Here comes Newton's first law for motion unless acted upon by an unbalanced external force. Oke, selanjutnya, a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force. Ya, kurang lebih artinya suatu benda akan terus dalam keadaan ini ya, state diam ya, atau rest itu istirahat, diam juga ya, bergerak, atau of the uniform motion, tidak bergerak, unless acted upon by an unbalanced external force. Berarti di sini ada gaya luar yang bekerja sehingga menyebabkan benda itu harus nilai gayanya adalah sama. Ya, seperti itu kurang lebih artinya. To understand Newton's first law, you need to understand what unbalanced force is. Ini contoh unbalanced If you have force, seen a game of tug of war, gaya yang tidak seimbang. Nah, coba perhatikan dulu ya. Ini you would have ada seen orang two tarik teams tambang pulling a rope ke in kiri dan opposite ke kanan. directions. Ternyata If the ya rope tetap aja doesn't tidak move, bergerak. the forces applied Artinya by apa? the Ke teams kiri are dan kanan balanced besar forces gayanya as they are sama. of equal. Nah, kalau sama berarti balanced force. Jadi ke kiri dan ke kanan besarnya sama. Artinya sigma F sama dengan 0. Kalau sigma F sama dengan 0, orang tidak bergerak ke kiri juga tidak bergerak ke kanan. Ini. Equal magnitude in opposite direction. Nah, If one terus of the team lama-kelamaan, applies greater force, ternyata dia bergerak ke kiri. Artinya sudah ini. it pulls the other team and the rope towards their side. Tidak sama lagi besar gayanya. In this case, the Besar forces yang are sebelah kiri. unbalanced Nah, as the ini two disebut forces dengan are of unequal unbalanced magnitude force. Berarti in the gayanya opposite sudah tidak directions. sama. If one of the team Akibatnya, lets go of the rope, ya. the opposite Yang satu ini terjatuh karena dia melepaskan talinya. Nah, berarti gayanya besar yang sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Akibatnya kalau seperti itu namanya unbalanced force, berarti gayanya tidak sama. Berarti sigma F tidak sama dengan 0. Oke, itu anak-anak ya. Contoh dari hukum Newton yang pertama. Nah, itu tadi tentang contoh-contoh hukum pertamanya Newton. Berarti jumlah gaya akan sama dengan 0, gitu ya. Mungkin ada contoh lagi yang bisa kalian lihat di sini, misalkan ini. Ada apa ini? Mau truk ya. Mobil di atas truk towing itu ya. Truk itu yang ngangkut derek orang mobil mogok itu. Terus tiba-tiba truknya ini bergerak ke depan. Apa yang akan terjadi dengan mobilnya? Ya, bisa diperhatikan di sini ya. Perhatikan gambar mobilnya. Ya, tunggu sebentar, belum keluar. Ini perhatikan. Iya, ini mobilnya. Ternyata mobil yang di atas truk tadi, saat truknya ini melaju ke depan, truknya ini jatuh atau tertinggal di tempatnya. Ini juga contoh hukum 1 Newton. Jadi saat benda ini diam, dia ingin tetap diam terus. Jadi tidak ada gaya yang mendorongnya, atau jumlah gayanya sama dengan 0 yang bekerja pada mobil ini, sehingga mobil diam di sini. Akhirnya seolah-olah mobil ini tertinggal oleh truk. Truknya melaju ke depan, mobilnya diam di sini, akhirnya dia jatuh seperti itu ya. Tapi gerakannya ini harus cepat. Kalau pelan-pelan karena gesekannya besar, maka truknya akan tetap di atasnya truk. Jadi truknya ini gerakannya harus cepat menghentak.
seperti itu. Oke, itu contohnya ya. Ini tadi contohnya seperti ini. Hukum Newton 1 contohnya ini. Cuma ini juga perhatikan. Ya, lagi ya. Nah, saat ini tadi apa? Ada papan skateboard. Ya, papan skateboard mana tadi ini? Papan skateboard diluncurkan. Nah, bolanya ini akan posisinya di sini. Diam aja di sini, meluncur ke depan dia. Saat dia menendang, skateboard yang menabrak ini tembok, ternyata yang terjadi seperti ini. Bolanya meluncur ke depan. Kenapa? Bolanya tadi kan bergerak, tiba-tiba ini skateboardnya berhenti. Akhirnya apa? Bolanya tetap bergerak ke depan. Nah, itu juga contoh hukum 1 Newton. Oke, seperti itu ya. Contoh-contoh hukum 1 Newton. Kembali ke ini materi kita, yaitu yang selanjutnya tentang hukum 2 Newton. Nah, hukum yang kedua ini menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Jadi kalau dirumuskan ini hukum 2 Newton itu ya. Nah, kalau saya pen, ini adalah hukum 2 Newton. Sigma F sama tadi jumlah gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, satuannya gaya itu adalah Newton, satuannya massa kilogram, satuannya percepatan meter per second kuadrat. Nah, itu tentang hukum 2 Newton. Nah, contohnya bagaimana hukum 2 Newton itu ya. Nah, coba kita kembali ke video tadi. Nah, ini tadi hukum 1 Newton. Coba kita lanjutkan ke hukum yang kedua Newton. Ya. Saat suatu benda mendapat gaya luar, dia akan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Contoh hukum 2 Newton adalah saat mendorong benda dari keadaan diam. Nah, gerak, dan suatu benda sedang lama-lama benda itu akan berhenti. Misalkan ya, kita dorong meja ya. Dorong meja itu kan awalnya, nah ini apa ini? Oh, maaf, dicontohkan bukan meja ya. Contohnya ini, ada sapi menarik gerobak. Awalnya kan kesusahan sapi ini, pelan sekali atau tidak bergerak sama sekali, cuman udak-udik gitu aja ya, cuman goyang-goyang saja. Setelah itu lama-kelamaan sapi ini bergerak, berarti kan sapi ini menarik, berarti kan memberi gaya. Saat dia memberi gaya dan gerobaknya ini bergerak, jadi gaya bisa menyebabkan benda bergerak, maka dia digolongkan oleh hukum kedua Newton. Ya, bendanya kan ini punya massa. Ini gayanya, sapi menarik itu memberi gaya. Gerobaknya bergerak. Artinya gaya menyebabkan benda bergerak. Sigma F sama dengan M kali A. Hukum kedua Newton. Itu ya. Oke. Selanjutnya, ya ini tadi sudah saya sebutkan di atas tadi, sigma F sama dengan M kali A. Kita langsung, nah ini aja, langsung ke contoh soal. Contoh soal ya. Ini maksudnya ini sigma F, M satuannya kilogram, A percepatan satuannya meter per second kuadrat. Nah, ini hukum kedua Newton. Kalau sigma F sama dengan 0 itu hukum 1 Newton. Contoh ini hukum 2 Newton. Misalkan sebuah kereta didorong dengan gaya 200 Newton. Jika massa kubus itu ya, kubus ya, 40 kg, pertanyaannya nih,
berapa percepatannya. Nah, ditanyakan percepatan gitu ya. Nah, gimana mengerjakannya? Berarti gaya ini F 200 Newton, 40 itu adalah masanya ya. 40 itu adalah masanya, berarti M. Nah, ditanyakan percepatan. Kalau kita kerjakan dari yang diketahui, berarti F sama dengan 200 Newton, M sama dengan 40 kg. Apa yang ditanyakan? A. Oke. Jawabnya gimana? Kita masukkan rumusnya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini kalau sigma, ya tidak apa-apa. Sigma itu kan jumlah. Kalau gayanya cuma satu, ya langsung dimasukkan gaya yang satu aja, berapa? 200. M-nya 40, dikanya A. Berarti A sama dengan 200 dibagi 40, 5 meter per second kuadrat. Nomor 2, massa 15 kg, percepatan 10 meter per second kuadrat, ditanyakan resultan gaya. Kalau yang diketahui berarti M 15 kg, A-nya 10 meter per second kuadrat, yang ditanyakan resultan gaya atau F. Ya, kita masukkan sigma F sama dengan M kali A. Nah, M-nya 15, A-nya 10, berarti nilainya 150 Newton. Nah, itulah contoh mengerjakan untuk hukum 2 Newton. Selanjutnya kita akan membahas hukum ketiga Newton. Apa itu hukum ketiga Newton? Newton menyatakan seperti ini. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar ya. Benda pertama memberikan gaya pada benda yang kedua, benda kedua memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah dengan benda yang pertama. Nah, hukum itu sering disebut dengan hukum aksi reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Nah, untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi arahnya berlawanan. Gitu ya. Jadi arahnya berlawanan. Nah, bagaimana? Nah, contohnya kita lihat videonya ini contohnya ya. Nah, ini hukum ketiganya Newton. Ini untuk suatu gaya yang berikan maka benda akan ada reaksi dengan arah yang berlawanan dengan gayanya dan besarnya sama gitu ya. Itu kalau ada tulisannya ketutupan video saya ini ya. Jadi intinya pokoknya besarnya sama, arahnya berlawanan. Oke, selanjutnya. Nah, coba perhatikan ini ya. Ada gambar ini. Ini gambar roket-roketan. Kalau dulu pernah kemana ya, ke tempat rekreasi misalkan di Batu itu Jatim Park 1 itu ada roket pakai air kalau nggak salah ya itu ya. Ini roket aja. Roket. Nah, ini perhatikan, roket ini kan bergerak ke depan. Kenapa? Karena airnya menyembur ke belakang. Atau kalau kamu pernah main-main dengan itu balon kamu tiup, kemudian kamu lepaskan, apa yang terjadi? Iya, balonnya pergi ke depan ya, terdorong ke depan, bergerak ke depan. Karena apa? Udaranya keluar ke belakang. Berarti yang ke belakang ini misalkan aksi, maka yang ke depan bendanya namanya reaksi. Ini perhatikan ya. Nah, kalau perhatikan ini, ya terlepas. Nah, berarti ini aksinya ke sana, reaksinya ke bawah seperti itu. Pokoknya ini besarnya sama, arahnya yang berlawanan. Kalau tidak berlawanan tidak bisa bergerak nanti. Itu ya. Contoh yang pertama. Ya. Ini misalkan ini, senapan ini ya, ini bergerak ke depan. Anaknya akan terdorong ke belakang. Berarti ini kalau ada aksi yang ke depan, nah ini airnya menyembur ke belakang. Nah, perhatikan ini. Iya, anaknya akan terdorong ke belakang. Pakai apa ini ya? Meriam angin ya, meriam air ya. Ini didorong, iya seperti itu. Bendanya bergerak ke depan sebagai aksi, maka airnya yang mendorong anak itu ke belakang namanya reaksi. Ini aksi ke depan tadi bendanya, reaksinya berupa air yang nyemprot ke belakang.
yang mengenai anak ini. Nah, ini namanya reaksi. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Contoh lagi apa? Banyak. Misalkan kalau ada yang bisa berenang, berenang itu kan tangan kita mengayuh ke belakang. Itu aksi. Reaksinya apa? Tubuh kita terdorong ke depan. Itu juga pasangan aksi reaksi, hukum ketiga Newton. Dan banyak lagi. Nanti kamu yang mencari contoh-contohnya ya. Oke, ini contoh yang kedua tentang hukum ketiga Newton. Ya, ini pasangan aksi reaksi. Bahkan itu kalau pakai senapan biasa juga bisa. Kalau tentara pakai sedang menembak itu, pelurunya bergerak ke depan. Nah, tentaranya akan terbelakang, terdorong ke belakang. Seperti ini contohnya ini. Ada benda nabrak tembok. Berarti kan memberikan aksi ke tembok. Temboknya membalas, nah akhirnya seperti ini, sana mantul ke sana, terdorong ke belakang. Atau juga bola dilempar ke tembok, berarti kan aksinya ke tembok, tembok memberikan reaksi, bolanya mantul ke belakang. Siapa yang memberikan reaksi? Tembok terhadap bola. Nah, ini kalau dirumuskan, ini rumus hukum Newton yang ketiga adalah sigma F sama dengan min sigma reaksi, F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa kok min? Artinya min itu arahnya berlawanan. Nah, itu rumus untuk hukum 3 Newton. Ya. F aksi sama dengan F reaksi. Contoh-contohnya tadi sudah seperti itu. Nah, oke, anak-anak. Nah, itu tadi materi kita tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton. Oke, cukup sampai di sini untuk materi pelajaran kita hari ini. Nanti selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.